ada 64, Pak. Oke. Baik, dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu. Ini Fahad hadir? Belum? Amanda? Christina? Estrana? Gracialika? Hadir, Pak. Nancy? Belum. Baik, saya share PPT dulu. Apakah sudah nampak? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, saya mulai untuk perkuliahan DTPU 3 ya. Untuk minggu ini sudah masuk ke topik terakhir ya, yaitu kontrol kualitas ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari konsep-konsep dasar, kemudian metode serialisasi, kemudian formulasi bermacam-macam bentuk ya, termasuk juga packaging dan dispensingnya terkait dengan teknik aseptik, maka kita akan akhiri ya dengan upaya untuk memastikan ya, memastikan bahwa sediaan steril yang kita buat itu memenuhi persyaratan dalam kaitannya dengan safety, quality, dan efikasi gitu ya. Di keamanan, mutu, dan efikasi itu harus dikontrol dengan lengkap mulai tahap awal sampai ke akhir proses ya. Nah, pada pembuatan sediaan steril ya, terkait dengan kontrol kualitas ini akan sangat banyak ya aspek yang dibahas, tetapi pertemuan kita hanya terbatas pada 2 TM saja ya, sehingga nanti tidak semuanya bisa saya berikan dengan lengkap gitu ya. Nah, kita mulai dari bagaimana konsep untuk merancang sediaan ya, termasuk sediaan steril. Kalau kita eh, sudah mengaplikasikan ya prinsip-prinsip CPOB ya dalam pengembangan produk, itu kita menerapkan prinsip QBD ya, Quality by Design. Nah, artinya apa? Semua sudah dirancang dari awal, sudah ditetapkan ya spesifikasi-spesifikasi dari awal, dan terkait dengan sediaan steril kita bisa merumuskan kontrol quality attribute dari sediaan yang akan kita buat. Di antaranya yang pasti yang membedakan dengan sediaan lain adalah sterility tentunya ya. Kemudian ada endotoksin, ada particulate, ada potensi, keseragaman sediaan, dan lain-lain ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan sediaan non steril ya, maka sediaan steril itu kita bisa menggolongkan menjadi sediaan yang sangat kritis ya. Artinya apa? Banyak apa namanya ya, parameter-parameter pengendali yang harus kita pastikan ya, supaya bisa memenuhi
aspek yang utama ya, terutama sterilitas gitu ya. Nah, sehingga apa dibutuhkan pengendalian mutu yang sangat-sangat ketat. Nah, kalau kita aplikasikan ini di industri farmasi, ya, maka terkait dengan pengendalian mutu ini menjadi tanggung jawab dari bagian QA maupun QC, ya. Nah, di awal mungkin saya pengen tahu pemahaman kalian ya terkait dengan konsep QA dan QC di industri farmasi. Eh, saya kira beberapa sudah pernah magang mungkin. Ada yang tahu apa bedanya QA dengan QC? Supaya nanti apa namanya ya, tidak tumpang tindih gitu ya. Ada yang Ada bisa, bisa. Izin menjawab, Pak. iya Iya, silakan. silakan. Untuk QA Quality Assurance itu dia berfokus pada pencegahan masalah lewat perbaikan proses. Sementara QC Quality Control itu berfokus pada deteksi dan koreksi masalah pada produk akhir. Deteksi dan Deteksi dan koreksi koreksi masalah masalah pada pada produk produk akhir. akhir. Sementara Sementara QA QA tadi apa? tadi apa? QA berfokus pada pencegahan masalah melalui perbaikan Pencegahan, pada proses. pencegahan Pencegahan masalah masalah, gitu ya. gitu ya. Baik, makasih Torik. Ada lagi yang punya pendapat? Ada yang sudah pernah magang kan ya? Menurut kalian apa bedanya? Tadi menurut Torik itu untuk mencegah itu QA, tapi untuk mengatasinya QC gitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada masalah berarti QC tidak bekerja gitu. Kalau menurut saya sebenarnya nggak beda jauh sama tadi Torik. eh Tuh, kalau QA tadi kan dibilang dilakukan selama selama prosesnya masih berlangsung peledangan. Kalau QC dalam produk akhir, tapi QC juga masih perlu dilakukan, Pak. Untuk menentukan apakah produknya itu sudah sesuai dengan standar ya atau target produk sendiri, Pak. Jadi masih tetap dilakukan juga. Menurut saya dua-duanya itu sebuah satu kesatuan gitu, Pak. Ya, baik, ya. Baik, menurut Hitaro QC ya selalu bekerja gitu ya karena tadi kan satu produk itu kan pasti ada apa namanya persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dan itu nanti yang mengujinya adalah QC gitu ya. Ya, baik. Ya. Jadi kalian harus bisa memilah ya, kalian harus bisa memilah supaya nanti di semester selanjutnya itu sudah paham kamarnya QA itu seperti apa dan kamarnya QC itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau di industri farmasi QA ini adalah namanya aja assurance ya, namanya aja assurance artinya bisa menjamin bahwa mutu yang dihasilkan oleh industri tersebut sudah memenuhi syarat. Nah, untuk bisa mencapai mutu yang sudah terstandar, maka QA ini menetapkan ya tidak hanya terkait dengan pengujian-pengujian tentunya, ya. Mutu itu kan juga nanti peralatannya gimana, prosesnya gimana, prosedurnya bagaimana. Nah, semua yang berkaitan dengan sistem mutu ya, semua yang berkaitan dengan sistem mutu itu nanti QA ya, QA yang mulai bertugas untuk merancang ya, kemudian mengawasi selama proses pelaksanaannya, melakukan perbaikan-perbaikan ya, kalau ada temuan-temuan gitu ya, dan sekaligus memastikan gitu ya, semua parameter tadi sudah terpenuhi sebelum dia bertugas untuk meluluskan atau menolak produk jadi. Jadi kalau di industri itu
Jangan dipikir produk ini memenuhi syarat atau tidak itu tanggung jawabnya QC, bukan. QA ya. Kenapa? Karena tidak hanya berdasarkan pengujian yang dilakukan oleh QC, tetapi juga faktor-faktor lain ya yang menjadi apa syarat dari supaya mutu dari produk itu dipenuhi di industri farmasi itu yang bertanggung jawab adalah QA ya. Bagaimana dengan QC? Nah, kalau QC tugasnya memang berhubungan dengan ya kualitas gitu ya. Tapi sudah sudah apa namanya jelas ya QC hanya melakukan pengujian-pengujian yang sudah ditetapkan oleh QA gitu ya. Kemudian QC akan meloloskan atau tidak pengujian tadi itu sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh QA gitu ya. Ya tentunya dengan berpedoman pada kompendial. Jadi QC itu merilis bahan baku, merilis produk antara, memastikan bahwa apa namanya produk-produknya itu memenuhi persyaratan pengujian gitu ya. Kemudian lingkungannya juga sudah memenuhi syarat ya. Kecuali satu, tidak ikut atau tidak berhak meluluskan atau menolak produk jadi gitu ya. Itu kamarnya ya supaya kalian bisa me- memilah gitu ya. Karena seringkali kebingungan kalau QA itu kalau ada masalah itu tanggung jawabnya QA. Tidak, bukan hanya kalau ada masalah ya. Sebelum masalah timbul ya QA sudah merancang. Bisa dipahami ya? Baik. Nah, kemudian di industri farmasi ya, saya kira yang namanya quality tadi kan sangat banyak parameternya gitu ya. Tapi kalau kita biasanya ya kalau kita melihat apa sih persyaratan dari sediaan steril atau parenteral, biasanya mengacunya ketiga hal pokok ini ya, bebas mikroorganisme, bebas pirogen atau endotoksin, dan bebas partikel. Ya. Sementara kalau kita lihat aspek keseluruhan, kita bisa pilah ya di proses produksi itu ada tahapan yang masuk di dalam in process control ya, ada yang end process control atau finish product control. In process control contohnya apa? Uji volume, uji conductivity, monitoring suhu dan tekanan, misalkan ya, uji lingkungan atau inspeksi visual. Ini adalah tahap-tahapan kontrol yang pada saat ini produknya itu sedang berjalan gitu ya, produknya masih berjalan. Sementara end process control ya, itu biasanya ini diujikan terhadap produk yang sudah terbentuk produk jadi. Ya. Dan biasanya end process control itu sangat ketat mengikuti aturan-aturan kompendial. Seperti uji sterilitas, uji biologen, kejernihan, uji kebocoran, uji keseragaman kandungan. Ya. Nah, karena begitu banyaknya aspek yang harus kita pelajari, pertemuan kita hanya dua pertemuan ya, sehingga saya tidak bahas detail masing-masing ya. Untuk khusus hari ini kita bahas uji sterilitas ya. Untuk uji-uji yang lain minggu depan kita rangkum. Ya. Nah, uji sterilitas ya, uji sterilitas. eh, saya kira topik ini sudah kita bahas juga di responsi praktikum ya, sehingga saya mungkin nggak terlalu detail ya, cukup mengulas ya, mengulang saja. Uji sterilitas ya menurut farmakope tujuannya adalah untuk menetapkan ya apakah bahan farmakope yang harus steril itu memenuhi syarat berkenaan dengan uji sterilitas ya seperti yang ditetapkan pada masing-masing monografi. Artinya apa? Yang disebut bahan farmakope di sini itu tidak hanya bahan baku, gitu ya, tidak hanya bahan baku ya, tetapi termasuk juga sediaan steril ya. Sediaan steril itu kan di farmakope sudah ada monografinya ya, itu kita sebut sebagai bahan farmakope. Ya. Kemudian eh, kita harus paham bahwa uji sterilitas yang kita lakukan seperti di tadi ya, yang seperti yang di farmakope ini
ini bukan merupakan proses untuk evaluasi atau menjamin bahwa satu batch produk yang telah disterilkan itu sudah memenuhi syarat secara keseluruhan. Artinya apa? Tidak bisa kita menjustifikasi bahwa kalau uji sterilitasnya sudah sesuai, berarti semua proses itu sudah memenuhi syarat, gitu ya. Tidak demikian. Kenapa? Karena nanti kita nggak bisa dapat continuity hasil, gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa setiap step-step faktor pendukungnya itu juga memenuhi syarat, ya, sudah tervalidasi, ya, sehingga proses produksi itu bisa mendapatkan keterulangan yang baik, ya, terutama dari aspek sterility-nya. Konsep uji sterilitas, ya, seperti di awal tadi, tentunya kita ingin mengetahui, ya, ada tidaknya mikroorganisme di dalam sediaan. Karena kita pengen tahu kalau yang namanya steril kan bebas mikroorganisme, gitu ya. Kemudian yang kedua, bukan merupakan evaluasi proses sterilisasi. Ya, seperti tadi saya jelaskan bahwa kalau pengen mengevaluasi proses sterilisasi, banyak sekali parameter-parameter atau data-data yang harus kita ketahui, ya, kita pastikan. Yang ketiga, prinsip dari uji sterilitas menurut Farmakope Indonesia yaitu adalah pengamatan visual. Artinya apa? Kita bisa memutuskan ini steril atau tidak steril hanya dari pengamatan visual. Nah, sementara eh, mikroorganisme, ya, mikroorganisme itu kan makhluk hidup yang sangat kecil, gitu ya. Kalau dia berukuran tunggal, ya, itu tidak akan teramati. Kalau diamati secara visual nggak akan tahu, oh itu ada dua mikroorganisme misalkan, ya. Nah, kita memanfaatkan prinsip pertumbuhan mikroba yang secara geometrik atau eksponensial, gitu ya. Kalau ada satu sel mikroorganisme, maka dia dengan cepat akhirnya bisa tumbuh menjadi banyak, ya. Dan kalau jumlahnya sangat banyak, ya, ini akan mempengaruhi kapasitas kelarutannya, ya. Sehingga tadi yang di awalnya itu jernih, kemudian karena jumlahnya banyak, atau kalau banyak nanti menghasilkan metabolit-metabolit, nah itu nanti akhirnya bisa muncul kekeruhan, ya, atau adanya kabut. Nah, untuk bisa memastikan bahwa ini memang ada mikroorganisme, Farmakope Indonesia itu memberikan batasan sampai 14 hari. Ya. 14 hari baru bisa disimpulkan, ya, karena kita melakukannya secara visual. Kemudian yang keempat, pertumbuhan mikroorganisme dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada aspek nutrisi ini yang paling penting, ya. Ada pH, suhu, udara, waktu inkubasi, gitu ya. Nah, kondisi atau persyaratan ini harus dipenuhi, gitu ya. Harus dipenuhi supaya kita mendapatkan hasil yang sesuai. Kalau faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan mikroorganisme ini tidak diperhatikan, ya, resiko yang eh, terjadi apa ya kira-kira? Kalau kita melakukan pengujian terus eh, aspek nutrisi, pH, suhu, dan lain-lain ini kita abaikan. Apa ini? Kelas C? Mungkin nanti mikroorganismenya tidak tumbuh ataupun tumbuhnya berlebih. Hmm, ya. Siapa tadi? Hmm, nggak jelas. Patrick, ya. Ya. Jadi
kalau kita tidak memperhatikan faktor-faktor ini, ya, yang tujuan kita untuk melakukan uji itu adalah membuktikan bahwa kalau ada mikroorganisme nanti dia akan tumbuh, bisa-bisa dia tidak akan tumbuh gitu ya. Artinya apa? Kalau memang ada kontaminasi kita berharap ada kekeruhan ya atau positif, ternyata enggak, hasilnya negatif. Ya. Nah, aspek ini nanti yang kita sebut eh, resikonya adalah bisa berisiko terjadinya negatif palsu ya atau false negatif. Ya. Sebaliknya di poin yang kelima proses uji sterilitas ini mutlak harus dilakukan secara aseptis. Ya. Kenapa harus secara aseptis? Kenapa kita ingin membuktikan bahwa kalau ada kontaminasi mikroorganisme itu benar-benar hanya berasal dari sediaan, ya, bukan dari faktor-faktor yang lain. Sehingga kalau faktor yang kelima ini kita abaikan, resiko yang didapat adalah apa? Kalau yang keempat tadi bisa terjadi negatif palsu, ya. Sementara kalau yang kelima ini resikonya adalah False positif. false, positif, ya, positif palsu, positif yang bukan dari sediaan sebetulnya, ya. Nah, ini kan nanti sangat merugikan gitu ya. Nah, itu konsep uji sterilitas ya. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang mendukung atau mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme tadi ya. Ada beberapa faktor, suhu misalkan ya. Mikroba-mikroba tertentu ini memiliki pertumbuhan optimal yang berbeda-beda ya. Makanya kemarin saat uji sterilitas kalian menginkubasikan ya media hasil hasil inokulasi itu berbeda juga ya. Bakterinya ditumbuhkan di inkubator ya pada suhu 30 sampai 35, sementara untuk jamur ini diinkubasi pada suhu 20 sampai 25 derajat Celcius ya sesuai dengan pertumbuhan optimalnya. Kemudian nutrisi ya ini yang sangat-sangat penting menurut saya, semua makhluk hidup memerlukan nutrisi. Kalau nutrisinya tidak terpenuhi pasti dia pertumbuhannya akan terhambat. pH juga demikian ya. Kenapa kemarin pada saat kalian membuat media kemudian medianya pH-nya harus diukur ya, pH-nya ditetapkan ya untuk memastikan bahwa nanti kalau ada mikroorganisme kondisi pH-nya itu sesuai ya, tidak sampai kurang dari 6. Itu harus kita pastikan ya. Kadang-kadang kalau sampel uji kita itu pH-nya sangat rendah, kita harus pastikan dulu ya. Sebelum kita uji sterilitas, kita pastikan dulu kalau kita campur dengan media sekian mililiter dengan media pH sekian, apakah nanti terjadi penurunan pH yang sangat ekstrim? Ya, itu eh, bisa apa namanya dicek terlebih dahulu ya. Kemudian pengaruh udara, ya, ini kaitannya dengan bakteri apa nanti yang ingin ditumbuhkan atau ingin diketahui. Karena bakteri itu ada yang aerob, ada yang anaerob. Itu kita bisa mendapatkan gambaran. Kalau aerob itu tumbuhnya bagaimana, anaerob tumbuhnya bagaimana. Ini adalah media yang ditetapkan oleh farmakope yang bisa digunakan untuk uji sterilitas. Saya kira sudah kita bahas sebelumnya ya. Sebetulnya ada dua saja, tioglycolat dan soybean. Ya. Hanya saja ada alternatif ya, ada tioglycolat alternatif. Ini nanti kalau kita ingin apa namanya, sudah memastikan bahwa kontaminan yang akan mengkontaminasi itu jenis tertentu saja.
Untuk tioglycolate cair itu untuk bakteri aerob dan anaerob ya. Media soybean itu untuk jamur ya, tapi juga bisa menumbuhkan bakteri aerob. Sementara tioglycolate alternatif itu spesifik hanya untuk menumbuhkan bakteri-bakteri yang anaerob saja. Ini adalah komposisinya. Ya, saya kira kalian nggak perlu memperhatikan jumlah masing-masing gitu ya. Yang penting kalian tahu adalah fungsinya ya. Karena tadi kan supaya media ini bisa memenuhi persyaratan pertumbuhan, bisa menumbuhkan itu kan unsur-unsurnya harus lengkap ya. Di sini unsur nutrisinya ada, unsur antioksidannya, ada pengisotoni, dan yang spesifik untuk tioglycolate cair ini adalah adanya indikator redox yaitu natrium resasurin. pH-nya 7,1 kurang lebih ya. Nah, ini tadi tujuannya FTM itu untuk menumbuhkan bakteri aerob dan anaerob. Adanya natrium resasurin ini menyebabkan kalau kontak dengan oksigen ini akan memberikan warna merah, tetapi warna merahnya itu dibatasi ya, tidak boleh lebih dari sepertiga bagian. Kalau sudah steril ini medianya bisa disimpan ya sesuai dengan hasil validasi ya sampai berapa lama. Kemudian suhu inkubasinya karena untuk bakteri ini suhu idealnya adalah 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, FTM ya atau fluidoglycolate ini juga memiliki kemampuan untuk menetralisir pengawet golongan merkuri. Eh, jadi nanti kalau kalian melakukan uji sterilitas ya untuk sediaan-sediaan dosis ganda yang mengandung pengawet itu idealnya atau harus pengawetnya itu harus dinetralisasi dulu ya sebelum diinokulasi. Kenapa? Karena nanti akan mengganggu pertumbuhan mikroba. Kalau memang ada mikroba. Tapi kalau pengawetnya merkuri ya kita tidak usah menetralisir lagi karena FTM-nya sudah bisa menetralisir. Kemudian FTM itu juga kurang dapat menumbuhkan spora Bacillus subtilis ya untuk apa namanya sediaan-sediaan tertentu. Nah, ini adalah gambaran dari kemampuan media tioglycolate cair. Eh, ini gambar paling kiri kita lihat kontrol uji ya, kontrol yang tidak ada eh, tambahan apa-apa, ya, tidak diinokulasi, kelihatan bahwa ada bagian merahnya dan ada bagian yang kuning. Nah, kalau diinokulasi dengan bakteri yang fakultatif, ya fakultatif itu bisa anaerob maupun sedikit aerob, tumbuhnya seperti ini ya. Bagian atas juga ada, bagian bawah juga ada. Kalau bakterinya itu murni anaerob ya, seperti nomor 2 ya, seperti nomor 2 di sini, maka dia tumbuh di bawah saja. Tapi sebaliknya kalau bakterinya strict aerob, ya contohnya Pseudomonas aeruginosa, dia hanya akan tumbuh di atas ya, karena dia butuh oksigen untuk tumbuh. Kemudian tioglycolate alternatif ya, ini komposisinya hampir sama dengan tioglycolate cair, hanya di sini tidak ditambahkan natrium resasurin dan agar ya karena apa? Tadi memang tujuannya spesifik untuk menumbuhkan bakteri yang anaerob saja. Kapan digunakan media tioglycolate alternatif? Itu kalau kita akan menguji alat-alat kesehatan yang ada lumen sempitnya. Bagaimana caranya? Nanti medianya itu akan dilewatkan ya. Medianya dialirkan melewati lumen yang sempit tadi.
kemudian ditampung, ya. Ditampung dan biasanya menggunakan metode penyaringan membran ya, bukan metode inokulasi langsung ya. Ditampung di alat penyaring kemudian disaring. Nah, sehingga tadi eh, salah satu perubahan di komposisi itu media tioglycerol alternatif itu tidak dilengkapi atau tidak ditambahi dengan agar ya, supaya apa? Supaya lebih encer ya, nanti supaya mudah melewati lumen-lumen yang sempit tadi. Kemudian selain alat dengan lumen sempit, eh, tioglycerol alternatif itu juga bisa digunakan untuk sediaan-sediaan parenteral yang keruh atau yang kental ya, karena apa? Ini kedua sediaan ini tentunya tidak mudah ditembus oleh matahari ya, atau oksigen ya, oksigennya tidak mudah menembus. Kemudian media soybean ya, media soybean ini eh, spesifik untuk menumbuhkan jamur ya, tapi dapat juga menumbuhkan beberapa bakteri aerob ya, slow growing aerobik ya, eh, mikroorganisme. Contohnya eh, Bacillus subtilis ya, contohnya itu nanti akan ditumbuhkan di apa namanya, media soybean ya. Suhu inkubasi ideal ya untuk penumbuhan jamur adalah antara 22,5 plus minus 2,5 derajat Celcius. Ini adalah contoh ya kemampuan media soybean dalam menumbuhkan jamur atau mikroorganisme ya, kita bisa lihat di sini. Satu itu kontrol ya. Kemudian di nomor-nomor selanjutnya ini ada beberapa bakteri maupun jamur yang diinokulasikan ke sini, yaitu eh, kita bisa lihat hasilnya ya. Nah, kalau kalian akan menguji eh, sediaan antibiotika ya, ini ada proses tambahan ya. Contohnya untuk antibiotika golongan beta laktam ya, penisilin ataupun cefalosporin, kita harus menambahkan sejumlah beta laktamase ya. Karena eh, antibiotik ini punya cincin beta laktam ya, di mana aktivitas antibiotiknya tergantung pada cincin beta laktamnya. Dengan kita tambahkan beta laktamase, maka ini akan ternetralisir. Berapa jumlah penambahannya itu ditentukan dengan uji daya hambat ya. Jadi eh, serangkaian ya, serangkaian sampel yang ditambah beta laktamase dengan jumlah yang berbeda-beda, kemudian diinokulasi dengan bakteri standar ya, Staphylococcus aureus kurang dari 100 koloni, kemudian diamati pertumbuhannya. Harus dapat diamati pertumbuhannya, itu menunjukkan bahwa pengaruh antibiotiknya sudah ternetralisir. Kemudian jumlah sampel ya, jumlah sampel saya kira ini sudah kita bahas di praktikum ya, karena uji sterilitas itu adalah berprinsip pada sampling dan probability, maka jumlah sampel yang diambil itu juga tidak semua gitu ya. Kalau semua diambil, semua diuji, habis nanti produknya ya. Ini jumlah sampel yang dibutuhkan itu dipengaruhi oleh bentuk sediaannya ya, larutan, padat dan sebagainya, dan juga bisa dipengaruhi oleh jenis sediaannya. Kemudian bagaimana pengambilan wadah ya, berapa jumlah wadah yang disampling dalam tiap batch. Ini juga karena prinsip tadi probability, maka farmakope memberikan batasan eh, minimal ya, minimal itu 20 gitu ya, minimal 20 sesuai yang ada di farmakope ya. Di sini untuk skala industri, batch industri itu kan pasti besar ya, karena di sini lebih dari 500 itu pasti skala industri ya ada di situ gitu ya. Ini juga dipengaruhi oleh jenis sediaan dan ukuran atau
eh, volumenya, gitu ya. Kemudian media, ya, media uji itu ada ketetapan juga dipengaruhi oleh volume, ya, volume sediaan dan juga cara atau metode uji sterilitasnya. Tapi ini hanya sampai di FI4 saja. Ya. Mulai FI5 dan sampai FI6 sekarang, eh, persyaratannya sangat sederhana bahwa volume sediaan uji tidak lebih dari 10% volume media. Kemudian kemudian metodenya, ya. Metodenya ini kita ada dua metode dasar, ya. Metode inokulasi langsung dan metode penyaringan membran. Itu menurut farmakope. Eh, Kalau kita lihat dari kedua metode itu, ya, mungkin kemarin kalian sudah praktek, ya, metode inokulasi langsung itu dikenal metode yang simple, ya, metode yang simple dan sederhana, ya. Tetapi menurut farmakope sebetulnya eh, metode ini hanya sebagai alternatif saja, gitu ya, alternatif saja. Dan yang paling apa namanya, ya, yang lebih dipilih itu metode penyaringan membran. Ya. Jadi kalau metode penyaringan membran sudah tidak memungkinkan, kita baru menggunakan metode inokulasi langsung. Kapan kita bisa menggunakan, ya, yang memang tidak memungkinkan? Contohnya adalah untuk beberapa alat-alat kesehatan, ya, terutama alkes yang ada lumen sterilnya. Ini adalah prosedurnya, ya. Prosedurnya ini cukup sederhana, ya, sudah melakukan. Pindahkan sejumlah sediaan uji langsung dimasukkan ke dalam media dan volume sediaan tidak boleh lebih dari 10% volume media. Kemudian kalau sampel ujinya mengandung bakteriostatik atau fungistatik, maka harus ada tahapan pengenceran atau penetralan. Nah, karena ini apa namanya, prosedur ini sangat kompleks, biasanya lebih langsung dipilih aja pakai uji atau metode penyaringan membran. eh, Prosedur, ya, prosedur untuk uji sterilitas dengan inokulasi langsung pada beberapa jenis sampel itu bisa berbeda-beda, ya, terkait prosedur prosesnya bagaimana, penanganan sampelnya bagaimana, itu diatur di farmakope, ya. Nanti silakan dibaca, ya, dibaca dan dipahami. Artinya saya pasti akan mengeluarkan di ujian, ya, untuk proses uji sterilitas dari sediaan-sediaan tertentu. Nah, di bawah ini adalah contoh, ya, contoh uji sterilitas dengan inokulasi langsung untuk alat kesehatan, ya. Yang sebelah kiri contohnya adalah spet injeksi, ya. Sementara sebelah kanan, kalau alkesnya itu ukurannya cukup besar, ya, itu kita bisa potong-potong dulu, ya. Kalau ini kan langsung dimasukkan, gitu ya. Kalau ini bisa dipotong-potong per bagian dan dibutuhkan berapa itu diatur oleh farmakope. Sedangkan metode penyaringan membran eh, prinsipnya sangat berbeda, ya. Prinsipnya sangat berbeda dengan inokulasi langsung. Eh, Sampelnya di sini, ya, sampelnya itu sebelum diinkubasi itu disaring, ya. Disaring dengan membran porositas 0,45 mikrometer untuk memastikan bahwa kalau memang sediaan itu mengandung mikroorganisme, maka mikrobanya nanti akan tertahan di membrannya, ya. Kemudian ada jenis membran yang digunakan, ada ukuran diameter membran,
dan ada parameter kecepatan dan tekanan yang digunakan. Nah, setelah proses penyaringan selesai, ya, yang diinkubasikan itu apanya? Yang diinkubasikan adalah membran filternya. Karena apa? Karena membran filternya ini kan sudah menampung, gini ya, menampung kontaminan ya, baik viable maupun non viable. Kemudian ini kita bagi dua, kita masukkan ke dalam media. Nah, dari proses tadi kita bisa memahami bahwa metode penyaringan membran itu memiliki sensitivitas yang lebih besar ya. Kenapa? Karena kan seluruh bahan dapat disaring gitu ya. Beda dengan inokulasi langsung yang mengambil sebagian, kalau ini disaring ya, semua dilewatkan membran ya, kemudian dibilas ya, ataupun kalau ada antimikrobanya itu ditambah penetralnya ya. Nah, semua terkumpul di membrannya, kemudian membrannya nanti yang diinokulasi. Disebut sensitivitas lebih besar karena kalaupun konsentrasi mikrobanya itu sedikit, kalau sampelnya disaring semua, maka dia akan terakumulasi pada permukaan membran. Nah, dalam melakukan proses uji sterilitas dengan penyaringan membran, tadi selalu ada proses-proses pembilasan dan pengenceran. Ya. Ini adalah 3 cairan yang dibutuhkan. Ya. Ada cairan A, cairan D, dan cairan K. Cairan A ini secara umum ya, pembilas yang paling umum ditambahkan ya pada saat proses uji sterilitas, atau bisa juga digunakan untuk melarutkan serbuk-serbuk injeksi ya. Kadang-kadang kan serbuk injeksi itu sebelum diuji sterilitas harus direkonstitusi dulu, yaitu kita bisa menggunakan cairan A. Kemudian kalau sediaannya adalah antibiotik, maka selain cairan A tadi ditambahkan beta laktamase ya. Kemudian untuk sampel uji yang eh, mengandung lesitin atau minyak atau alat kesehatan dengan lumen yang steril, maka kita membutuhkan cairan D. Ya, cairan D itu adalah cairan A yang ditambah dengan polisorbat. Ada yang masih ingat polisorbat itu apa? Apa polisorbat itu? Twin, Mbak. Ya, Twin, surfaktan, Mbak. surfaktan. Ya, surfaktan. Nah, fungsinya untuk apa? Karena di sini sediaan tujuannya ya, atau di penggunaannya itu pada sediaan-sediaan yang mengandung lesitin atau minyak, ya, untuk memastikan bahwa apa namanya ya, sediaan ini kalau ada mikroorganisme di dalam sediaan ini pasti dia harus bisa kontak dengan medianya ya, hingga diberi surfaktan tadi ya. Atau juga untuk alat kesehatan dengan lumen steril, karena surfaktan bisa menurunkan tegangan antar muka ya, supaya pada saat pembilasan itu kalau ada kontaminan di dinding lumennya itu bisa lepas gitu ya, bisa terbawa oleh cairan pembilasnya. Sementara kalau sampel ujinya jauh lebih padat atau lebih lebih berminyak ya, contohnya salep dan krim, maka menggunakan cairan K, ya, itu cairan A ditambah polisorbat dan ditambah dengan beef extract. Untuk sampel-sampel yang berbeda-beda, itu Farmakope juga sudah memberikan penjelasan khusus bagaimana prosedurnya. Nanti silakan dipelajari sendiri. Nah, uji sterilitas dengan metode penyaringan membran ya, itu lebih kompleks memang ya, lebih kompleks dan eh, sangat membutuhkan keterampilan aseptis yang bagus gitu ya. Kenapa? Karena ini setelah
proses penyaringan, membrannya kan harus diambil ya, alatnya dibongkar, membrannya diambil, kemudian dipotong menjadi 2. Nah, ini kalau tidak ada kemampuan atau keterampilan teknik aseptik yang baik, sangat-sangat berisiko, ya. Nah, untuk menurunkan resiko tadi, maka kemudian dikembangkan alat yang lebih praktis, ya, lebih praktis dan lebih aseptis. Ini salah satu nama dagangnya Sterites, gitu ya. Jadi prinsipnya apa? Untuk penyaringannya nanti, ya, itu sudah langsung bisa dilewatkan. Ini alatnya, contohnya yang kanan atas ini ya. Jadi nanti sampel uji atau pembilas bisa dimasukkan melalui selang ini ya, dan melewati eh, kertas saringnya, membrannya. Ya. Nah, di bawah membran ini ada lubang saluran juga yang nanti dihubungkan dengan apa namanya, penyedotnya ya, penyedotnya sampai semua yang dibutuhkan disaring ya, termasuk pembilas atau penetralnya. Kemudian kalau sudah supaya kita tidak perlu membuka-buka membrannya lagi, maka yang terakhir itu bagian bawah membran itu dikunci atau ditutup ya. Kemudian medianya dimasukkan. Ya, media dimasukkan ke sini. Kalaupun ada kontaminasi mikroba kan di bawah ya, pasti nanti ada laporannya. Jadi ini adalah uji sterilitas penyaringan membran yang dengan metode baru ya, jauh lebih praktis dan lebih aseptis. Nah, cara pengamatan hasilnya sama seperti inokulasi langsung ya. Jadi tinggal diamati saja ya dari tabungnya tadi, dari chambernya tadi apakah ada kekeruan atau tidak. Kemudian faktor yang penting juga adalah inkubasi ya. Eh, Tadi sudah ditetapkan oleh Farmakope bahwa inkubasinya minimal 2 minggu ya. Itu untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada pertumbuhan gitu ya. Nah, sehingga apa? Farmakope menetapkan 14 hari ya, 14 hari untuk memastikan bahwa jumlah mikrobanya itu pasti sudah sangat banyak dan mudah untuk diidentifikasi. Tetapi untuk uji sterilitas yang ada di rumah sakit ya, proses IV admixture ini yang menjadi kendala ya. Karena kalau di rumah sakit kita meracik itu kan memang cepat-cepat segera diberikan ya, dibutuhkan mendadak atau dibutuhkan cepat. Nah, itu eh, yang menjadi kendala bagaimana 1 jam itu sudah bisa teramati misalkan. Sementara yang konvensional tadi itu kan nunggu 14 hari gitu ya. Kemudian eh, untuk penafsiran hasil kita harus memastikan juga kontrolnya sudah lengkap dan kontrolnya ini memberikan hasil yang sesuai. Ada kontrol positif yang disebut sebagai uji fertilitas media ya. Prosedurnya adalah media uji tadi itu ditambah dengan mikroorganisme standar, gitu. Mikroba uji standar jumlahnya tertentu, setiap lot diambil 2. Ya, ini untuk memastikan bahwa media yang digunakan itu dapat menumbuhkan mikroorganisme. Ini adalah bakteri atau jamur standar yang harus diujikan ya pada kontrol positif. Kemudian kontrol negatif, ya, kontrol negatif ini untuk memastikan bahwa media dalam keadaan steril. Caranya sangat sederhana. Ya. Media yang sudah kalian sterilkan itu jangan dibuka-buka, jangan dirubah-rubah. Langsung aja kalian beri label, ya, kontrol negatif, ya. Kemudian diinkubasikan sesuai dengan suhu yang ditetapkan. Kemudian kontrol bakteriostatik, fungistatik.
ini dibutuhkan kalau kita melakukan uji inokulasi langsung untuk senyawa-senyawa yang mengandung bakteriostatik atau fungistatik ya. Kita harus memastikan, maaf, kita harus memastikan bahwa eh, efek bakteriostatik atau fungistatiknya itu sudah dihilangkan. Caranya apa? Kita bisa menggunakan dua kelompok media ya. Ada yang diinokulasi dengan mikroorganisme dan sediaan dan ada yang mikroorganisme saja. Nah, cara membuktikan bagaimana setelah diinkubasi maka pertumbuhan dari dua kelompok media tersebut harus seimbang. Itu menandakan sudah tidak ada pengaruh lagi dari kontrol bakteriostatik atau fungistatik. Kemudian terakhir adalah kontrol penyaringan membran ya. Ini terkait banyak fasilitas ya, kontrol fasilitas. Kalau kita akan melakukan pengujian eh, apa namanya dengan teknik penyaringan membran. Pengamatan dan penafsiran hasil uji sebelum kita bisa benar-benar memutuskan ya kita harus pastikan dulu ya pada saat kita melakukan uji ya apakah sampel kita itu mempengaruhi kejernihan dari media atau tidak. Kalau eh, belum apa-apa sudah menimbulkan kekeruhan ya itu artinya eh, nanti akan mengganggu gitu ya di penyimpulan hasil ya. Jadi nanti di akhir akhir eh, hari ke-14 itu nanti bisa kita eh, apa namanya ya kita ambil lagi ya kita cuplik 1 mili kita masukkan ke media baru kemudian kita lanjutkan inkubasinya tidak kurang dari 4 hari ya bersama dengan media media selanjutnya. Jika tidak ditemukan adanya pertumbuhan atau tidak ada penambahan kekeruhan maka apa namanya ya berarti memenuhi syarat maksudnya ya tidak ada pertumbuhan mikroba meskipun tadi diamati ada kekeruhan ya karena faktor dari sediaannya. Kemudian kontrol ya kita harus memastikan bahwa kontrol positif maupun negatifnya itu sudah memberikan hasil yang sesuai. Kontrol positif harus ada pertumbuhan mikrobanya, ya, ada kekeruhan. Kontrol negatif ini tidak boleh ada pertumbuhan atau harusnya jernih, gitu ya. Nah, baru kemudian kita melihat untuk yang sampel uji seperti apa. Kalau yang sampel uji itu tidak ada kekeruhan, ya, maka sediaan dipastikan memenuhi syarat, ya, atau MS, gitu ya. Nah, kalau ternyata ada pertumbuhan, maka eh, kita tidak bisa langsung saja menyatakan, oh ini tidak memenuhi syarat, gitu ya, ditolak ya atau gagal, gitu. Ini taruhannya berat ya. Kalau di industri itu kan taruhannya produk satu batch gitu ya. Nah, farmakope ini memberikan peluang untuk melakukan uji sterilitas ulang ya. Tetapi supaya bisa mengambil tiket itu ya, itu kita harus membuktikan dulu apakah uji tahap 1 tadi itu tidak sah. Faktor-faktornya antara lain kalau pemantauan fasilitasnya itu nggak memenuhi persyaratan, ya, kalau prosedur ujinya juga ada yang ditinggal atau nggak dilakukan dengan benar, ya. Kemudian pertumbuhan mikroba dikontrol negatif, ya, ini pasti sterilisasinya tidak berhasil, gitu ya. Atau setelah ada hasil positif dan mikrobanya diidentifikasi, itu ternyata kok tidak ada di bahan uji atau dari lingkungan tersebut ya mungkin dari lingkungan luar misalkan. Nah, itu bisa kita putuskan bahwa uji yang pertama tadi tidak sah. Barulah setelah kita bisa memutuskan itu,
kita bisa melakukan yang namanya uji sterilitas ulang. Untuk pengulangan uji ini, jumlah sampel yang digunakan sama dan volume sampelnya juga sama. Sampai di sini cukup paham? Paham, Pak? Baik, kalau sudah paham, ini ada beberapa contoh kasus ya, beberapa contoh kasus ada 8, ya, 7 ya, ada 7 kasus di sini, di mana yang diperlihatkan datanya di sini bukan medianya secara langsung, tetapi sudah diinterpretasikan ya. Yang kolom 1 itu adalah uji sterilitas media atau kontrol negatif. Yang kolom 2 itu adalah uji fertilitas media atau kontrol positif. Sementara kolom 3 adalah uji sterilitas sampel atau sediaan uji yang dibuat, yang diinokulasikan. Ya. Nah, sekarang coba kalian pelajari ya, kalian analisis satu persatu. Eh, Nanti akan saya tunjuk siapa yang harus menjelaskan dan kalian yang harus kalian sampaikan adalah bagaimana kesimpulan untuk hasil ujinya dan atau rekomendasi yang diberikan ya, misalkan Anda sebagai supervisor dari QC misalkan. Ya. Jelas ya? Kalau jelas silakan saya beri kesempatan 5 menit mungkin ya kurang lebih. Baik, sudah. Kita mulai dari batch yang pertama ya. Kita mulai dari batch yang pertama. Hmm,
Silakan. Siapa ini? Vincentia. Vincentia, gimana Vincentia? Ada orangnya ini, Iya, Vincentia. Pak. Ya, Untuk batch yang pertama, uji sterilitas medianya jernih, uji sterilitas medianya keruh, dan sterilitas sampelnya keruh. Sehingga untuk kesimpulannya ujinya valid namun sampelnya tidak steril. maksudnya. Terus tidak ada rekomendasi. Jadi tugasnya kalian adalah menyimpulkan dan memberikan rekomendasi gitu ya. Nah, untuk rekomendasinya batch-nya di hold batch, Pak. Ditahan Ya, baiknya ditahan. Sampai kapan? untuk dilakukan investigasi dari sumber kontaminasinya dari bahan bakunya, proses aseptiknya, operator lingkungan atau kemasannya. Baik. Ya, terima kasih Vincentia. Ya. Saya pengen second opinion dari Hmm, Fani Destiana. Fani, gimana Fani? Menurut kamu gimana Fani? Kalau yang batch 2, Bukan, masih batch 1. Kita masih batch 1. oh, dari batch 1 tadi uji sterilitas medianya jernih, berarti medianya steril dan layak digunakan. Terus yang uji fertilitas hasilnya keruh, uji sterilitas sampel hasilnya keruh, berarti menunjukkan bahwa sampelnya tidak steril tapi pengujiannya sudah valid. Rekomendasinya Rekomendasinya bisa diinvestigasi dulu. Kalau hasilnya ada faktor yang menyebabkan tidak absah, baru pengujiannya bisa diulang. Ya. Baik ya, jadi terkait dengan kasus batch 01 ya, batch 01 ini kita akan harus memastikan dulu ya untuk kontrol uji yang kita buat itu sudah sesuai atau tidak ya. Kalau kita lihat di sini kontrol ujinya sudah sesuai gitu ya, sudah memenuhi. Kemudian dari sampel uji ternyata ada kekeruhan ya. Sehingga kesimpulan awal pasti kita menyimpulkan dulu bahwa di sini ada pertumbuhan gitu ya, ada pertumbuhan. Nah, tetapi kita belum bisa memutuskan secara langsung ya. Jadi jangan sampai kemudian kalian langsung menyimpulkan bahwa oh hasil uji sterilitas tidak memenuhi syarat ya atau kemudian produknya ditolak gitu ya. Nah, itu tidak demikian ya, kalau kalian apoteker di QC gitu ya. Kenapa? Karena farmakope ini memberikan kesempatan ya atau peluang untuk dilakukan uji ulang. Tetapi rekomendasi yang harus kalian tetapkan ya sebelum kalian menguji ulang ya itu kan harus diketahui dengan jelas gitu ya. Apakah kekeruhannya itu memang benar-benar dari sediaannya atau kekeruhannya karena faktor-faktor yang lain. Jadi kita mencoba menginvestigasi 4 poin tadi ya. 4 poin tadi yang kalau salah satu saja sudah terpenuhi atau salah satu itu memang terjadi, kita bisa menyimpulkan bahwa uji tadi tidak sah ya. Sehingga kemudian kita mengusulkan adanya uji ulang.
Jadi tahapannya begitu ya. Jangan sampai nanti di industri tiba-tiba menyatakan, oh tidak memenuhi syarat gitu ya. Nanti nggak gajian kalian ya. Eh, seperti itu. Kemudian batch 02 ini silakan. Tadi Fani, sekarang Vina. Gimana Vina? Baik, untuk batch 2, untuk uji sterilitasnya jernih, kemudian uji fertilitasnya keruh, dan uji sterilitas sampelnya jernih. Untuk kesimpulannya berarti medianya steril, kemudian sampelnya juga steril, namun uji fertilitasnya keruh. Jadi bisa disimpulkan media ini tetap steril, jadi rekomendasinya tetap diterima karena memenuhi syarat. Baik, minta pendapat kedua dari Selin. Gimana Selin? Selin ini kemana? Davinda, Baik, Pak. Untuk uji sterilitas medianya jernih, memenuhi syarat. Untuk yang uji fertilitasnya keruh, memenuhi syarat juga. Untuk uji sterilitas sampelnya itu jernih, memenuhi syarat sehingga hasilnya itu valid. Maka dari itu, batch-nya itu memenuhi syarat sehingga sudah bisa diluluskan. baik, baik ya. Tolong kalian bisa pilah ya. Jadi kesimpulan itu bukan bukan apa namanya kontrolnya, kesimpulannya kontrolnya memenuhi syarat tidak ya. Kesimpulan itu kan hasil akhir gitu ya. Tolong dipilah-pilah cara menjelaskannya ya. Jadi kalau kesimpulan itu adalah hasil akhirnya bagaimana ya. Tapi kalau penjelasannya itu kalian bisa menuliskan ya di situ ya. Di tahapannya gitu ya. Kemudian rekomendasinya itu apa gitu ya. Batch 03. Batch 03 Hanif, di mana Hanif? Hanif bisa melihat layar PPT-nya? Bisa, Bro. Gimana menurut Hanif? Untuk uji sterilitas medianya jernih, jadi medianya steril, sedangkan fertilitasnya juga jernih, dan uji sterilitas sampelnya juga jernih. Jadi untuk kesimpulannya, batch-nya ini hasilnya tidak valid karena ada pengujian fertilitas medianya menghasilkan hasil yang jernih, jadi medianya tidak memenuhi persyaratan. Untuk rekomendasinya dilakukan pengujian ulang dengan media yang bisa menumbuhkan mikroba yang diujikan.
Mohon maaf, Pak Agus masih mute. Oh, sorry. Ya, makanya kok nggak ada respon. Roy, gimana Roy? Mohon Batch maaf, batch Agus. 03. Batch Batch 03 menurut kamu gimana? eh, untuk batch nomor 3, uji sterilitas medianya jernih menandakan medianya steril. Lalu untuk uji fertilitas media menunjukkan jernih, artinya eh, mikroba yang ditumbuhkan pada media ini tidak dapat tumbuh. Dan untuk sterilitas sampelnya juga jernih. Dan menurut saya dari batch yang ketiga ini perlu dilakukan investigasi begitu Pak Agus, karena dalam uji fertilitas media tidak dapat menumbuhkan mikroorganismenya. Ya, baik. Kalau kesimpulannya apa? Itu kan rekomendasi ya. Berarti batch tersebut belum dapat diloloskan. Belum? Belum dapat diloloskan Pak Agus. Belum dapat diloloskan. Ya, kita tidak boleh apa ya? Tidak boleh menyimpulkan. Ini kan masih QC ya, masih QC ya. Jadi ini masih belum terkait ini produknya diloloskan atau tidak ya. Jadi kalau yang namanya pengujian ya, kesimpulannya itu kan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, gitu ya. Tetapi dalam kasus batch yang ketiga ini ya, dalam kasus batch ketiga ini, kalau hasilnya seperti ini, apakah kalian bisa mengambil kesimpulan? Gimana? Dengan kondisi kontrol negatifnya jernih, kontrol positifnya jernih, apakah kemudian dengan sampel hasil uji sampelnya jernih, kalian bisa mengambil kesimpulan? Belum Pak. Belum ya. Jadi kesimpulannya di sini artinya apa? Tidak bisa disimpulkan. Ya. Istilah yang tepat tidak bisa disimpulkan sebab kalau kita nyatakan ini memenuhi syarat juga salah juga karena siapa tahu memang nggak bisa tumbuh. Sebetulnya di sampel ini ada mikroba tapi tidak bisa tumbuh karena fertilitasnya kurang ini ya nggak bagus ya. Kalau kita nyatakan sebagai tidak memenuhi syarat, wong ini juga jernih gitu ya. Jadi tidak bisa disimpulkan. Ya. Kemudian baru rekomendasi, ya, rekomendasi. Nah, saya lanjutkan ya pembahasan untuk batch 03 ini. Kalau tadi dinyatakan medianya tidak bisa menumbuhkan mikroorganisme gitu ya. Nah, kalau kalau di industri farmasi itu kan prinsipnya root cause analysis gitu ya. Jadi semua harus dicari penyebabnya sampai ketemu gitu ya. Nah, kira-kira dugaannya apa ya? Ada yang bisa punya pikiran, oh jangan-jangan ininya gitu ya. Karena di root cause analysis nanti kita harus berprinsip pada 5M gitu ya. Ada mesin, ada metode, ada material, ada kadang bisa 5, bisa 6 ya kan. Terus bisa milieu, lingkungan, bisa juga man-nya atau personilnya gitu. Nah, itu kalau terkait dengan uji fertilitas yang jernih ini, ada yang bisa punya pendapat?
supaya nanti sebagai bahan untuk investigasi gitu ya. Evan, gimana Van? Kamu punya pendapat nggak Van? Kira-kira mau investigasi apanya? Kalau misalnya untuk yang batch 3 karena dari medianya sendiri yang nggak bisa apa ya nggak bisa menemukan bakterinya jadi mungkin bahan baku dari medianya Mm-mm. mungkin perlu ditinjau kembali apakah mungkin eh, ada bahan-bahan yang memang bisa apa ya menetralisir Hmm. ya. Ya, ya Oke. kalau bahan-bahannya kan sudah standar ya. Kalau bahan-bahan komposisi media itu kan sudah jadi gitu ya, sudah jadi. Artinya pasti bahan-bahannya sudah memenuhi persyaratan gitu ya. Tapi yang kita harus pastikan itu kan benar nggak gitu ya. Apakah yang sudah tertulis di situ itu masih potensial semua nggak gitu. Nah, kita bisa saja eh, mencari dari medianya itu apa gitu ya. Karena pernah terjadi ya, pernah terjadi salah satu kasus ya, uji fertilitasnya ini gagal ya, gagal memberikan hasil yang sesuai. Ternyata apa? Ternyata lupa untuk mengamati expired date dari medianya. Gitu. Jadi medianya sudah expired, ya pasti kan potensinya sudah berubah, gitu ya. Itu dari sisi media ya. Mungkin juga kan nanti bisa diamati juga pH medianya, kemudian apalagi ya eh, proses sterilisasinya. Mungkin karena suhunya pas over apa namanya overheat misalkan, ya, ternyata dapat menyebabkan kerusakan pada medianya, gitu ya. Itu dari aspek media, ya. Faktor kedua yang bisa kita analisis dari mikroba ujinya. Jangan-jangan sebetulnya medianya masih oke, ya, medianya masih fertil gitu ya. Tapi ternyata apa? Mikroba uji yang kita gunakan itu sudah tidak fertil. Ya, mikroba itu kan eh, ada yang skripsi di mikrobiologi nanti. Oh belum ya, belum skripsi ya kalian ya. Atau berencana. Ya, kalau di mikrobiologi itu kan kita bisa mengenal apa yang namanya pasase ya. Jadi mikroba itu kita tumbuhkan, nanti dipanen, kemudian ada yang disimpan, dibekukan, nanti sewaktu-waktu kita butuh, kita ambil, kita tumbuhkan lagi gitu. Nah, kadang-kadang mikroba yang sudah turunan keberapa itu nanti potensinya sudah jauh berkurang. Itu bisa mempengaruhi di sini. Dia bisa tumbuh atau tidak. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya. Contohnya ya kalian bisa nanti menginvestigasi semua aspek yang berhubungan dengan media uji maupun mikroba uji yang digunakan ya. Kenapa di sini ada kegagalan gitu ya. Bisa dipahami untuk batch 03 ya. Kita beranjak ke batch 04. Batch 04. Andri, gimana Andri? Untuk batch yang nomor 4 itu uji sterilitas medianya keruh, lalu uji fertilitas medianya jernih, lalu uji sterilitas sampelnya jernih. Untuk kesimpulannya, hasil pengujiannya tidak valid, sehingga status sterilisasi produknya tidak dapat disimpulkan dikarenakan sterilitas medianya yang seharusnya jernih jadi gagal menjadi keruh. Untuk rekomendasi tindakannya, untuk statusnya itu terlebih dahulu, lalu dilakukan retesting, lalu menginvestigasi root cause-nya apa yang menyebabkan dari
sterilitas media tersebut gagal. Baik, terima kasih. Second comment, Ivan, gimana Ivan? Untuk uji sterilitas medianya keruh berarti tidak memenuhi syarat, kemudian medianya uji fertilitasnya jernih, tidak tidak menumbuhkan media sehingga tidak memenuhi syarat, kemudian uji sterilitas sampelnya jernih. Untuk kesimpulannya, medianya terkontaminasi dan tidak mampu mendukung pertumbuhan media. Kesimpulannya, membuat ulang seluruh pengujian dan investigasi pembuatan media dan kondisi inkubasinya. Ya, baik, terima kasih. Ya, tolong diperhatikan kesimpulan ya. Tadi beberapa masih bingung ya, kesimpulan itu valid, tidak valid gitu ya. Yang namanya kesimpulan itu adalah memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, atau belum bisa diambil kesimpulan. Paham ya terkait ini ya? Kalau memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, itu kalau kita sudah pastikan bahwa hasil dari kontrol uji itu sudah sesuai. Kalau kontrol uji itu dua-duanya sudah sesuai, kan kita baru bisa menyimpulkan ya, ujinya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Terkait rekomendasi, nah itu tergantung ya, tergantung kasusnya. Nah, sementara di batch 04 ini, apakah bisa diambil kesimpulan? Bisa diambil kesimpulan? Tidak bisa, Pak. Belum bisa ya, belum bisa diambil kesimpulan ya. Karena apa? Kontrolnya masih tidak sesuai ya, kontrolnya tidak sesuai. Belum bisa diambil kesimpulan. Kemudian investigasinya bagaimana? Tadi kan kita bisa menyalahkan ini ya. Tuh, kok uji sterilitasnya keruh gitu ya. Jangan-jangan proses sterilisasinya yang nggak benar gitu. Tapi kalau dianggap proses sterilisasinya nggak benar, kok yang uji sterilitas sampel dan uji fertilitas medianya jernih? Apakah proses sterilisasinya nggak bareng? Kan harus bareng gitu ya. Artinya kan nggak pas juga kalau menyalahkan proses sterilisasinya, ya. Di sisi yang lain, ya, di sisi yang lain, kalau kita lihat dari uji fertilitas medianya jernih. Nah, kalau kemudian uji sterilitas sampelnya jernih, ya jangan-jangan memang karena medianya ini tidak bisa menumbuhkan. Begitu kan ya? Ini kompleks gitu ya, apa namanya, faktornya kompleks gitu ya. Nah, sehingga ini root cause analysisnya itu juga akan jauh lebih panjang gitu ya, jauh lebih panjang dan sampai ditemukan penyebabnya masing-masing gitu. Tapi pastinya ya ini nggak mungkin bisa dipakai gitu ya. Kalau dari investigasi ya, kalau dari investigasi tadi pasti akan namanya, pasti akan hasil uji pertama pasti tidak sah gitu ya dan harus diulang. Nah, tetapi ada kemungkinan ya, ini kemungkinan meskipun nggak, kalau di industri ya tentunya peluangnya sangat-sangat kecil gitu ya. Kalau ternyata pada kasus 04 ini kesalahannya hanya terjadi apa? Kesalahan kecil yang berakibat fatal. Contohnya apa? Ternyata mislabeling. Jadi ternyata yang harusnya kontrol positif itu dilabel dengan kontrol negatif misalnya. Kemudian yang kontrol negatifnya itu labelnya tertukar gitu.
Nah, kalau sebetulnya kalau memang tertukar, itu kan ya sudah sesuai gitu ya. Hasilnya sebetulnya sudah sesuai ya. Tapi yang namanya kesalahan personil itu kan bisa saja terjadi ya. Jadi harus benar-benar hati-hati ya untuk di industri farmasi semua harus tertrack dengan baik. Jangan sampai industrinya sudah nyari ke sana kemari ya nggak ketemu ternyata kesalahannya hanya mislabeling gitu ya. Itu kan konyol gitu ya. Baik ya, bisa paham ya? Kasus 04, kasus 05, 06 ini sama dengan 02 juga ya. Tidak perlu kita bahas. Langsung ke batch 57. Batch 57 ini silakan siapa ini? Nabila Oka. Gimana Iya, Nabila? Pak. Menurut kamu gimana Nabila untuk batch 57 ini? Nabila? Oh, tadi ada. Ya, Prof. Iya, gimana Nabila? Tadi kemana? Kok tanya-tanya kok? Kalau saya kuliah serius-serius ternyata kalian tinggalkan itu kan betapa ya? Untuk kasus 57 ini diulang semua. Diulang semua. Ya, nggak bisa begitu ya di industri ya. Kalau supervisor terus ulang semua gitu. Itu bukan tindakan yang profesional ya. Ya, tolong kan kita sudah berbicara sekian kasus ya bagaimana cara untuk menyampaikan yang benar gitu ya. Zola gimana Zola? Eh, baik, Pak. Berarti dari data yang terlampir itu tidak dapat diterima hasilnya dan untuk rekomendasinya itu berarti kan terdapat media yang salah. Jadi harus dilakukan pengecekan kembali tentang medianya sama dilanjutkan dengan keputusan uji ulang. Yang disebut Zola media yang salah itu maksudnya apa ya? Untuk uji sterilitasnya itu kan masih yang hasilnya menunjukkan Mm-mm. keruh dan dari sampel juga keruh. Kemungkinan terdapat kesalahan waktu membuat media uji atau Mm-mm. waktu apa teknik aseptiknya Teknik mungkin. aseptiknya, ya itu poinnya ya. Karena kalau sampai terjadi kekeruhan ya, itu kan harusnya diseritas media kan tidak diapa-apakan gitu ya. Jadi dia yang sudah disterilkan terus tidak dilakukan apa-apa gitu ya. Nah, mungkin teknis aseptiknya salah gitu ya. Atau proses sterilisasinya salah ya. Atau apa lagi ya? Ya ini memang kalau sudah keruh semua ini kasus yang sangat jarang ya di industri ya. Artinya apa? Satu industri atau satu fasilitas yang akan melakukan uji sterilitas itu kan harusnya sudah eh, memastikan ya, benar-benar sudah memastikan fasilitasnya sudah memenuhi, personilnya itu sudah terkualifikasi, ya, prosedurnya sudah oke gitu ya. Ya jangan-jangan ini kayaknya gambaran ya, gambaran bahwa eh, belum layak gitu ya. Jadi bisa-bisa personilnya itu nggak terlatih, gitu ya. Kemudian bisa saja kemudian yang melakukan sterilisasi itu juga nggak benar gitu.
sehingga hasilnya keruh-keruh semuanya. Oke. Itu beberapa contoh kasus ya, beberapa contoh kasus. Eh, ini ada kasus yang contoh soal kedua ya, ini hanya saya bolak-balik saja ya. Ini sudah ada isiannya, kita tinggal mengisi area-area yang kosong saja ya. Berdasarkan diskusi tadi kalian bisa eh, belajar nanti ya. Paham ya di sini ya? Ya, selanjutnya kita bicarakan tentang apa ya, keterbatasan ya. Tadi uji sterilitas ini kan kita mengacu pada farmakope gitu ya. Farmakope tadi sudah menetapkan bahwa uji sterilitas itu sampling gitu ya. Kenapa harus sampling? Ya, karena ujinya destruktif. Nggak mungkin uji destruktif itu dilakukan terhadap semua produk gitu ya. Ya, dan kalau prosesnya adalah sampling, maka hukum probabilitas itu kita bisa kaji. Ya. Bagaimana kalau sampel ujinya itu diperbanyak, ya? Bagaimana kalau volume sampelnya itu diperbanyak, ya? Ini adalah salah satu eh, persamaan ya yang menggambarkan probabilitas atau peluang untuk salah interpretasi hasil ya, dari satu proses eh, uji sterilitas dengan teknik sampling tadi. Kemudian problem pertumbuhan mikroorganisme, ya, ini apa namanya, sampai saat ini ya media yang digunakan itu dua ya, FTM dan TSB, dan masing-masing ini tadi sudah kita bahas bahwa ada kekurangan-kekurangannya. Kita berharap ke depan mungkin bisa ada media yang jauh lebih bagus ya, lebih lengkap gitu ya. Barangkali bisa saja besok udah cukup satu media saja gitu ya, bisa menumbuhkan semuanya, yaitu eh, bisa saja nanti ada perkembangan-perkembangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah problem kontaminasi ya. Eh, Sampai saat ini ya hasil uji sterilitas di lapangan ya, ada data yang tertulis bahwa 0,2 sampai 3% ya, uji sterilitas memberikan hasil positif palsu. Nah, hasil positif palsu ini kan apa namanya ya, merugikan gitu ya, merugikan industri farmasi. Nah, kita harus apa namanya ya, bisa mengantisipasi ya, harus mengantisipasi selain tadi mungkin perbaikan dan antisipasi kalau memang terjadi apa namanya, hasil-hasil yang positif palsu tadi, maka kita bisa lacak ya, root cause analysisnya pasti dari ini tadi, apakah dari media, lingkungan, dari personel, dari alat gitu ya. Salah satu strateginya ya, biasanya kalau ada hasil positif itu kan pasti akan ditumbuhkan gitu ya, mikrobanya tadi ditumbuhkan, kemudian diinvestigasi ya. Jadi kalau yang tumbuh itu Staphylococcus, ya, biasanya itu kesalahannya ada dari personil. Kalau yang tumbuh itu adalah Bacillus dan Clostridia, ya, biasanya dari aspek lingkungan. Sementara kalau yang tumbuh itu Pseudomonas, ya, itu biasanya dari airnya. Yaitu itu beberapa cara untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan kasus ya, kontaminasi di industri steril. Kemudian, nah, pengujian menurut kompendial, ya, uji sterilitas menurut kompendial, tadi kan butuh 14 hari, ya, 14 hari inkubasi, ya, baru bisa dilakukan penafsiran hasil. Nah, 14 hari itu, ya, bagi bagi industri, ya, bagi orang yang berprinsip ekonomi, ya, itu kan duit gitu ya.
Bayangin produknya 14 hari harus ditahan dulu, belum bisa rilis karena masih menunggu hasil uji sterilitas. Ya. Nah, ini menuntut apa namanya ya, ke depannya mungkin bisa dicari metode-metode yang bisa lebih baik, ya, lebih sensitif. Ya. Yang kedua juga untuk aplikasinya di sterile compound, ya, di apa namanya IV admixture, ya, itu akan lebih terbatas lagi, ya, karena kalau sudah dilakukan proses IV admixture, ya, nanti kan berlaku BUD gitu ya, beyond use date, ya. Dan beyond use date itu paling lamanya paling nggak 30 hari. Nah, kalau 30 hari kemudian menunggu hasil uji sterilitas itu 14 hari, itu kan sudah separuhnya sendiri, ya. Jadi lifetime produknya itu sudah sangat-sangat terpotong. Nah, sehingga kemudian dicari-cari bagaimana upaya untuk mempercepat waktu pengamatan, ya. Itu salah satunya adalah pengembangan rapid microbiological test. Ya, tujuannya untuk mempercepat waktu pengamatan hasil dan tentunya supaya lebih cepat itu sensitivitasnya harus lebih tinggi. Salah satu contohnya yang sudah ditetapkan di Farmakope adalah di USP, ya. USP 73 ini prinsipnya adalah ATP bioluminescence, ya. Kenapa uji ini, ya, kenapa uji bioluminesensi ini bisa lebih sensitif dan lebih cepat, ya? Karena prinsip eh, apa namanya, ya, pengamatan hasilnya itu adalah berdasarkan pada adanya ATP, ya. Kalian tahu ATP itu apa? Adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat, ya. Bukan Association Tenis Profesional yang suka tenis, ya. Ya, kira itu ya tadi sudah memberikan dapat. Biasanya ATP itu suara saya bisa masuk, terputus ya, Tadi putus, Pak. putus ya. Kalau kita bicara ATP biasanya ada di mana? Kalau kita bicara apa ya biasanya kalau ATP itu? Ini kan sumber energi ya, Mitokondria, Pak. ya, sumber energi dari suatu unit hidup yang paling kecil yaitu sel, ya, sel. Nah, ternyata alat ini bisa mendeteksi, ya, bisa mendeteksi adanya ATP di dalam mitokondria tadi, ya, di dalam mitokondria. Artinya apa? Kalau dibandingkan dengan tadi pengamatan visual yang menunggu mikrobanya itu sampai beribu-ribu atau berjuta gitu ya. Sementara dengan mendeteksi ATP-nya ini mungkin hanya membutuhkan beberapa mikroorganisme, ya, karena jumlah selnya kan juga banyak, ya. Yaitu sudah memberikan pengamatan hasil, ya, bisa memutuskan bahwa oh, ATP-nya sudah sekian, berarti ini ada yang hidup, ya. Ada unit yang hidup di dalam sampel tersebut. Itu prinsip dari ATP bioluminescence, ya. Kemudian yang lain contohnya adalah scan RDI dan growth direct, ya. Prinsipnya juga sama, prinsip-prinsip yang sudah lebih baru, ya. Di sini lebih banyak imaging, ya. Jadi pengamatan nanti bisa memberikan warna tertentu dan itu bisa apa namanya, ditetapkan gitu ya, memenuhi eh, kebutuhan minimal untuk suatu sel hidup atau tidak, dan itu bisa diputuskan bahwa ada kontaminan mikroorganisme atau tidak, ya. Nah, ini apa namanya, metode-metode terbaru yang dikembangkan, ya. Hanya saja
metode-metode ini sampai saat ini belum. Ini yang USB mestinya sudah kompendial gitu ya, sudah kompendial, tetapi masih belum bisa diaplikasikan ya, sebagai prosedur kompendial untuk uji sterilitas dari produk steril gitu ya. Karena kalau sudah ditetapkan sebagai prosedur ofisial, ya, prosedur resmi, maka seluruh industri farmasi di dunia itu harus memenuhi gitu ya. Padahal ini masih sangat mahal gitu ya. Reagen-reagennya cukup mahal, kemudian instrumennya dibutuhkan juga jarang gitu ya, mahal dan jarang. Kalau diaplikasikan ke seluruh dunia pasti akan kesulitan ya. Kemudian belum lagi karena masih sangat mahal, bagaimana nanti dengan biaya produksi dan sebagainya ya. Tapi kita nggak tahu ke depan mungkin ya, mungkin kalau sudah bisa diproduksi secara massal dan biaya lebih murah bisa saja karena sangat-sangat membantu untuk mempercepat waktu pengamatan hasil uji sterilitas gitu ya. Baik, bisa dipahami? Bisa, Pak. Baik ya. Jadi kalau memang sudah bisa dipahami, eh, ini materi saya yang pertama ya. Minggu depan akan kita lanjutkan untuk uji-uji yang lainnya ya. Nanti ada yang sepintas, mungkin ada yang juga kita bahas sedikit lebih detail ya. Kalau tidak ada lagi, bisa saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Terima mohon Terima kasih, kasih. Pak. Mohon maaf, Terima kasih, Pak. Ya, saya Pak. Kristina Ya, dari awal tadi belum sempat absen karena ada kendala jaringan. Kristina. Iya, Saya juga, Pak. saya Pak, belum apel terima itu, Pak. kasih. Bentar satu persatu ya. Yang lain bisa live, yang memang sudah ini bisa live. Tadi Kristina, Iya, Fahad,